Tuan Muda Lin Feng lelah. Segel pengumpulan roh agung adalah teknik seni bela diri pamungkas. Bahkan Wuzong menghabiskan banyak energi spiritual untuk menggunakannya, apalagi seorang seniman bela diri. Saya hanya bisa berharap bahwa murid tulang besi juga kelelahan. Sementara semua orang berbicara, Xiao Ziji bergegas dengan Cloud Trading Steps, menggunakan Exploding Fist dan Mountain Splitting Palm untuk meluncurkan serangan kedap udara. Anda lelah. Maaf, saya baru saja masuk zona. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena konsumsi energi spiritual yang parah, King Lin Feng hampir tidak bisa membela diri, tapi dia jelas dirugikan. Mulut semua orang berkedut ketika mereka melihat ini. Apakah para murid dari Sekte Tulang Besi bahkan manusia? Mereka masih sangat energi bahkan setelah melakukan 2 kali serangan telapak tangan. Penatua Jin berteriak dalam hatinya, tunggu, kamu harus bertahan. Kembali di Sekte Haoki, aliansi Master Qin juga berteriak di dalam hatinya ketika dia melihat murid-muridnya dikalahkan satu demi satu. Dan hasilnya, mereka yang harus dikalahkan, dan mereka yang harus dikalahkan. Itu tidak mempengaruhi pertempuran sama sekali. Bang, 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 pukulan Xiao Ziji lebih cepat, dan kekuatannya sekuat biasanya. Semakin dia bertarung, semakin halus otot dan energi spiritualnya. Semakin dia bertarung, semakin banyak darahnya mendidih. Dia merasakannya, tetapi King Lin Feng tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menerima pukulan seperti badai. Bang! Pada akhirnya, dia terbang keluar seperti bola meriam. Dalam prosesnya, 2 segel pengumpulan roh agung yang didorong ke langit secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan saat mereka kehilangan kontak dengan tuan mereka. Ledakan, King Lin Feng menabrak dinding batu di depan aula, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalamnya. Wah, darah berceceran. Dia mencoba mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, kamu, sangat kuat. Kemudian dia pingsan. Tubuhnya yang terluka jatuh dari alur dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Fiuh, Xiao Ziji menstabilkan tubuhnya dan berhenti menyerang. Dia menangkupkan tinjunya ke King Lin Feng yang tidak sadar dan berkata, terima kasih. Dia berbalik dan meninggalkan bidang seni bela diri. Selama waktu ini, dia tidak melihat Murong Xin, seolah-olah dia tidak ada. Pertempuran ini untuk Sekte Tulang Besi. Xiao Ziji tidak akan pernah menang melawan murid Sekte Mata Air Suci dan pamer pada wanita itu. 2 tahun kemudian, di Sekte Suci Lili. Ketika saya pamer di depan Anda dan rekan-rekan murid Anda. Setelah pertempuran berakhir, sebuah pemberitahuan terdengar di telinga Jun Changqiao. Ding, dia mengalahkan 13 murid langsung dari Sekte Musim Semi Suci. Petik 2. Nyaman, dia merasa nyaman, tetapi Penatua Jin hampir menangis. Murid pribadi Sekte Musim Semi Suci saya menggunakan semua kartu trufnya. Tidak hanya dia tidak memenangkan pertempuran, dia juga pingsan. Ini terlalu banyak pengganggu. Sebagai master seni bela diri, King Lin Feng benar-benar kuat. Sayangnya, dia bertemu Xiao Ziji. Meskipun orang ini hanya berkultivasi selama lebih dari setahun, dalam hal temperamen tubuh, dia bisa disebut monster. Menggunakan segel pengumpulan roh agung untuk menyakitinya, kecuali jika level seseorang tinggi dan pemahamannya kuat. Tentu saja, jika lawannya adalah Ye Xingchen, King Lin Feng pasti sudah dikalahkan sejak lama. Ini karena kekuatan keseluruhan yang pertama lebih besar dari Xiao Ziji. Para pembudidaya berbagai kekuatan ternganga, memandang Xiao Ziji yang mundur seolah-olah mereka sedang melihat monster. Untuk bisa menghadapi 2 Great Spirit Gathering Cells secara langsung, dan masih bisa mendorong mereka keluar dan meluncurkan serangan sengit. Pada akhirnya, dia bisa meninggalkan panggung dengan mudah. Seberapa kuat tubuh fisiknya untuk bisa melakukan ini? Menakutkan, kata Ma Yunteng kaget. Jika dia melawan seorang jenius seperti King Lin Feng, bahkan jika dia bisa menang, dia harus membayar harga yang mahal. Pertarungan Xiao Ziji tidak hanya memenangkan kejayaan bagi klan tulang besi, tetapi juga membuktikan bahwa dia bukan lagi sampah seperti 5 tahun yang lalu. Dia percaya bahwa berita itu akan menyebar ke Azure Sun County dan keluarga Xiao. Mereka pasti tidak akan merasa baik, dan ejekan dari dunia luar akan lebih intens. Jangan khawatir tentang keluarga Xiao dulu. Mari kita bicara tentang pemimpin aliansi Qin dan orang-orang penting aliansi. Ketika King Lin Feng dikalahkan, mereka semua terdiam. Ekspresi mereka seburuk itu seolah-olah mereka telah makan kotoran. Murid dalam dan luar Sekte Musim Semi Suci telah dikalahkan satu demi satu, dan wajah mereka telah ditampar berkali-kali. Sekarang Xiao Ziji telah mengalahkan murid langsung, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah ditampar. Menonton lelucon, kenapa kamu tidak tertawa? Tidak ada yang lebih terkejut dari Murong Xin. Dia telah menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawan kartu truf King Lin Feng dan menang dengan adil. Di tahun ini, kultivasi mengerikan macam apa yang dia lalui untuk menjadi begitu kuat. Melihat bagian belakang sosok yang pergi, Murong Xin memikirkan semua jenis tempat latihan yang menakutkan.
Pria ini mengertakkan gigi dan berkultivasi. Xin Er, Xiao Ziji dari keluarga Xiao memiliki bakat yang bagus dan juga sangat pekerja keras. Jangan salahkan kakek karena membuat keputusan untuk menikahimu. Ketika dia masih muda, kata-kata kakek Murong terngiang di telinganya. Pada saat itu, Murong Xin menjawab, "Kakek, seperti apa rupa orang itu?" Xin Er belum pernah melihatnya sebelumnya. "Bagaimana Anda bisa bertunangan dengan santai?" "Haha," kakek Murong tertawa, "kakek sudah memeriksa anak itu. Dia memiliki potensi besar dan pasti akan menjadi naga di antara manusia di masa depan. Dia layak untukmu. Huff, selama dia bukan cacing di antara manusia." Saat itu, Murong Xin menuruti kakek Murong yang sangat menyayanginya. Saat dia tumbuh dewasa, dia menginginkan kebebasan dan memutuskan pertunangan. Hari ini, Xiao Ziji mengalahkan King Lin Feng. Ini membuatnya sadar bahwa kakek Murong benar. Dia benar-benar memiliki potensi. Huff, kakak senior itu berkata dengan acuh tak acuh, murid langsung sekte mata air suci benar-benar lemah. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan murid sekte kelas 7. Bisakah kakak senior mengalahkannya? Kata-kata Murong Xin membuat kakak senior terdiam. Meskipun dia juga seorang master bela diri kelas 6, dia hanya seorang tingkat tinggi. Bahkan jika King Lin Feng dikalahkan, akan sangat sulit baginya untuk melawan Xiao Ziji. Kakak senior berkata, "Aku tidak bisa menang, tapi kakak muda bisa." Dia hanya murid batin dari sekte suci lili. Murong Xin adalah murid langsung dari Elder ke-11. Dia jauh lebih baik darinya. Penatua Jin. Jun Changqiao berkata, "Apakah sekte Anda memiliki murid langsung?" Huff. Penatua Jin mendengus, "Sekte mata air suciku memiliki lebih banyak murid langsung daripada murid dalam tulang besimu. Dia bisa kalah dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa kehilangan momentumnya. Kalau begitu mari kita bertarung lagi." Jun Changqiao melambaikan tangannya dan Tian Qi berjalan keluar. Meskipun kultivasinya adalah yang terendah di antara murid-murid dalam, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Tanpa klan tulang besi, dia hanyalah bahan obat di mata orang lain. Sekarang dia berdiri di depan sekte mata air suci dan menghadap murid langsung mereka, dia senang dan bangga. Penatua Jin mengirim murid langsung kedua. Orang itu bernama Ran Hui. Meskipun bakatnya hanya kelas tinggi, dia adalah master bela diri kelas 7. Akar spiritual tingkat tertinggi tidak mudah ditemukan, sehingga banyak murid langsung dari sekte tersebut kebanyakan memiliki akar spiritual tingkat tinggi. Tian Qi, Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, "Lawanmu agak kuat. Lakukan yang terbaik dan jangan mengecewakanku dan anggota sekte lainnya." "Oke," Tian Qi menjawab dengan teknik transmisi suaranya. Keduanya melaporkan nama mereka, dan wasit segera mengumumkan, "Mulai." Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Ran Hui yang kekar melemparkan pukulan berat. Berdebar, berdebar, Tian Qi menyilangkan tangannya untuk memblokir, dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Dia langsung menilai bahwa kekuatan lawannya setidaknya 80.000 jin. Jika dia ingin menang melawannya dengan hanya 60.000 jin kekuatan dan terus menang untuk tulang besi, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Tian Qi menggunakan Cloud Trading Steps dan Exploding Fist untuk bergegas ke depan. Pemimpin sekte, murid ini siap bertarung untuk sekte kapan saja. Ledakan, ada suara keras di lapangan latihan. Tian Qi, yang lebih lemah dari Ran Hui, dikirim terbang lagi. Dia berjuang untuk menstabilkan dirinya di tepi lapangan dan tersenyum. Ini, semua orang tercengang. Mereka telah bertukar lusinan pukulan sejak awal pertempuran. Murid tulang besi kelas 4 berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia telah dipukul berkali-kali, tetapi dia tidak jatuh. Bagaimana dia melatih tubuhnya? Tian Qi juga seorang master bela diri tingkat lanjut, tapi dia 3 tingkat di belakang Ran Hui. Bahkan dengan bantuan seni bela diri, sulit untuk menekannya. Tapi jangan lupa, dia telah berlatih di menara pengalaman. Meskipun dia tidak sekuat Xiao Ziji dan yang lainnya, tubuhnya tidak lemah. Ran Hui bisa menyerangnya, tapi tidak mungkin melukainya dalam waktu singkat. Setiap murid yang telah berlatih di lantai pertama menara pengalaman memiliki satu keuntungan, yaitu mereka sangat tahan terhadap pemukulan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ran Hui bergegas lagi, tinjunya, yang diringkas dengan kekuatan spiritual, terlempar. Tian Qi tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa sedikit menyesuaikan posisinya dan menerima serangan dengan tangannya. Dia mundur ke sisi lain sehingga dia tidak akan dipukul keluar dari lapangan. Suara mendesing, ledakan, ledakan, ledakan. Ran Hui menyusulnya dan menyerang seperti badai. Bayangan tinju padat melintas di lapangan latihan. Gelombang udara datang satu demi satu. Para petinggi sekte musim semi suci merasa sedikit lega. Sejak awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya seorang murid menekan murid tulang besi. Meskipun lawan sedang berjuang, itu hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan.
Memang, itu masalah waktu, tapi kuncinya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ledakan, 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 Ran Hui masih menyerang dengan gila-gilaan. Tian Qi hanya bisa bertahan dan mundur lagi dan lagi. Ini sedikit merepotkan, kata Ma Yunteng. Wang Donglin berkata, Sekte Mata Air Suci adalah sekte dengan fondasi yang kuat. Murid langsungnya sangat kuat, masuk akal bahwa murid tulang besi tidak bisa bertahan dan kalah. Mereka telah memenangkan lebih dari 60 putaran. Kehilangan satu pun tidak penting. Salah, Tian Qi yang bertahan tidak mau kalah. Dia ingin terus menang untuk para murid tulang besi di depan pemimpin sekte dan rekan-rekan muridnya. Ledakan, Ran Hui menyelesaikan satu set pukulan 36 jalan menuju surga dan mengalahkan Tian Qi ke tepi lapangan latihan. Kemudian dia mengejarnya. Desir, desir, Sevenfield memantapkan tubuhnya dan menggunakan Cloud Trading Steps untuk menghindari serangan lawan dan meninggalkan zona bahaya. Sial, Ran Hui berbalik dan mengejarnya, sekali lagi meluncurkan pemboman bunga surgawi, kemarahan di matanya tumbuh semakin kuat. Kekuatannya jelas lebih kuat darinya, tetapi setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, apalagi menjatuhkannya, dia bahkan tidak bisa turun dari panggung. Ini benar-benar menyebalkan. Ledakan, Tian Qi mengalami pemboman hebat lainnya. Meskipun dia masih bisa berdiri di lapangan latihan seni bela diri, sulit baginya untuk menahan seteguk darah. Aku tidak bisa, jika murid tulang besi tidak kalah, aku akan makan seastri steak. Aku sudah defensif sejak awal, tidak bisa membalas sama sekali. Para seniman bela diri dari berbagai kekuatan mulai berdiskusi. Sebenarnya, inilah yang ingin mereka lihat. Pada akhirnya, Sekte Tulang Besi telah menekan Sekte Mata Air Suci selama lebih dari 60 pertandingan. Tuan Aliansi Qin, saya pikir para murid tulang besi akan kalah, kan? Pemimpin sekolah bela diri pedang panjang bertanya dengan hati-hati. Murid-murid Sekte Musim Semi Suci dikalahkan satu demi satu, jadi dia tidak berani menertawakan dengan mudah, jangan sampai hasilnya akan menjadi tamparan di wajahnya. Qin Haoran berkata dengan acuh tak acuh, mereka dipukuli sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa melawan. Jika mereka bisa menang, maka matahari akan terbit dari barat. Sentong dan para pemimpin aliansi tidak bisa menahan tawa. Sekte Musim Semi Suci telah kehilangan begitu banyak pertandingan. Bahkan jika mereka benar-benar memenangkan satu, itu tidak masalah. Tapi mereka bisa menemukan kegembiraan dan tawa darinya. Mereka benar-benar sekelompok idiot yang putus asa. Ledakan, ledakan, Ran Hui dan Tian Qi telah bertarung selama lebih dari 10 menit. Adegan itu masih satu menyerang dan yang lainnya bertahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun, para seniman bela diri yang menonton tidak bisa berkata-kata. Para murid tulang besi masih bisa berdiri teguh setelah dipukuli begitu lama. Mereka benar-benar tahan terhadap pukulan. Namun, bertahan juga menghabiskan energi psionik. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan kalah, dan bahkan kalah menyedihkan. Namun, mereka mengabaikan sebuah masalah. Bertahan akan menghabiskan energi psionik, tetapi menyerang juga akan menghabiskan energi psionik, dan bahkan lebih banyak lagi. Ran Hui menyerang lagi, dan kekuatan di tinjunya jelas berkurang banyak. Sudah waktunya bagi Tian Qi untuk melakukan serangan balik. Jun Changqiao bergumam. Tentu saja, setelah Tian Qi merasa kekuatan lawan berkurang, dia mengandalkan Cloud Steps untuk sesekali menerima serangan dan serangan balik untuk menyelidiki. Sampai dia yakin bahwa lawannya telah menghabiskan banyak energi psionik, dia tidak lagi bersembunyi dan bertahan, tetapi meluncurkan serangan balik yang nyata. Wos, meledak tinju di tangan kiri, telapak pemisah gunung di tangan kanan. Mengandalkan kecepatan Cloud Steps, dia meluncurkan serangan gila. Ledakan, 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 ini, semua orang tercengang. Murid tulang besi telah dipukuli begitu lama, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk meluncurkan serangan balik yang kuat. Ran Hui, yang terbiasa memiliki keuntungan, tertangkap basah oleh serangan balik tiba-tiba Tian Qi. Dia hanya bisa terus mundur. Tian Qi mengambil kesempatan itu. Energi psionik yang tersisa di topan meledak, berubah dari pasif menjadi aktif, dan mulai meluncurkan serangan sengit. Ran Hui, yang telah menghabiskan banyak energi, tidak tahan lagi dan hanya bisa beralih ke pertahanan. Namun, apakah tubuh fisiknya sekuat Tian Qi? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, setelah konsumsi besar, ia menderita kekuatan pukulan dan langsung dipukul mundur. Dia awalnya menekan lawan, tetapi pada akhirnya, dia ditekan oleh lawan. Gaya bertarung tiba-tiba berubah. Aku tidak boleh kalah, aku harus menang. Ini adalah satu-satunya pikiran di benak Tian Qi, mendorongnya untuk memadatkan energi psionik dan terus menyerang. Pada saat itu, dia sepertinya sudah gila, ketika dia merasa bahwa semua energi psionik di tubuhnya telah dikonsumsi. Ketika tubuh fisiknya sangat kesakitan, Tian Qi berhenti dan terengah-engah. Adapun Ran Hui, dia sudah pingsan di tanah karena pemukulan.
Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan bekas kepalan tangan merah cerah. Kakak senior Tian menang, Liu Wanshi berteriak. Para murid tulang besi juga bersorak dengan semangat tinggi. Mereka awalnya datang untuk bersorak, tetapi kakak laki-laki mereka telah memenangkan lusinan pertandingan sebelumnya dengan terlalu mudah. Mereka hanya bersorak 2 atau 3 kali sebelum perlahan-lahan menjadi tenang dan menghadapinya. Pertandingan ini berbeda, kakak senior mereka telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan susah payah, jadi mereka harus bersorak dan merayakan. Mendengar rekan-rekan muridnya bersorak untuknya dan merayakan untuknya, bibir Tianqi membentuk senyuman. Kemudian, dia menahan rasa sakit dan menyeret tubuhnya yang lemah ke bawah panggung. Dia akan berjalan menuruni panggung dengan cara yang sama seperti dia berjalan. Itu hanya jarak beberapa puluh meter, tetapi Tianqi tampaknya telah berjalan untuk waktu yang lama. Dia berhenti di depan Jun Changqiao dan berkata, "Tuan Sekte, murid ini tidak mengecewakanmu." Sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit dan kelemahan yang hebat langsung melonjak ke dalam hatinya, membuatnya sulit untuk menopang dirinya sendiri. Tubuhnya langsung jatuh. Saudara muda, Su Xiaomo adalah orang pertama yang bergegas. Tianqi terlalu lelah. Dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Sebelum dia pingsan, masih ada senyum di bibirnya. Dia berkata dengan lemah, aku menang. Kamu menang. Jun Changqiao berkata dengan serius, semua orang melihatnya. Meskipun Tianqi telah berjalan menuruni panggung dan pingsan setelah mengalahkan Ran Hui, yang juga seorang seniman bela diri tingkat tinggi, dia telah menjelaskan kepada dunia apa artinya pantang menyerah dan pantang menyerah. Sekte Pantang Tulang Besi, nama ini mungkin tidak enak untuk didengar, dan bisa jadi merupakan twister lidah. Tetapi dengan bukti Tianqi, itu mewakili semangat yang tidak akan pernah mengakui kekalahan dan tidak pernah mengakui kekalahan. Tianqi mengalahkan Ran Hui dengan susah payah. Dia tidak hanya mempertahankan kemenangan beruntun sekte, tetapi dia juga membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan murid langsung dari sekte mata air suci meskipun dia berada di dasar sekte dalam. Namun, harganya adalah dia pingsan. Alasan utamanya adalah dia ditekan terlalu parah di tahap awal, dan dia melawan balik di tahap selanjutnya untuk menang. Jika Tianqi juga memiliki akar spiritual kelas atas, bahkan jika kultivasinya lebih rendah dari Ran Hui, dia tidak akan menang dengan kesulitan seperti itu. Kemenangan kakak senior membuat para murid Iron Bond semakin bangga. Pembalikan Tianqi juga membuat sekte lain diam. Seorang master bela diri kelas 4 bisa mengalahkan master bela diri kelas 7. Ini jelas bukan kebetulan, tapi cerminan dari kekuatannya. Klan tulang besi benar-benar kuat. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan sekte kelas 7 ini lagi. Karena murid sekte musim semi suci dikalahkan satu persatu, itu sudah cukup untuk membuktikan diri mereka sendiri. Mereka dulu berpikir jika klan tulang besi bisa memenangkan pertandingan. Sekarang, meja telah berubah. Bisakah sekte musim semi suci memenangkan pertandingan? Adapun Qin Haoran dan sekte aliansi, jangan bicara tentang para idiot ini karena itu hanya akan merusak kesenangan. Pemimpin sekte Jun memandang seorang kultivator dan berkata dengan acuh tak acuh, murid saya telah memenangkan pertempuran ini. Silakan pergi ke Kakus sekarang. Kenapa dia pergi ke Kakus? Makan tai. Itu sama dengan memotong atau memakan keyboard. Jun Changqiao secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Sebagai gantinya, dia melihat penatua Jin dan menangkupkan tangannya. Sekte musim semi sucimu kalah lagi. Apakah kamu masih ingin bertarung? Bertarung, tetua Jin berkata dengan marah. Dia tidak bisa mempertahankan sikap eselon atas sekte kelas 5 lagi. Otot-otot di wajahnya hampir terdistorsi karena marah. Li Fei, Jun Changqiao berkata, ayo bertarung. Ya, Li Fei berjingkat dan berjalan menuju arena seni bela diri. Namun, dia juga melihat kembali ke Tianqi yang tidak sadar dan berpikir, kakak senior Tian, aku, Li Fei, akan terus mempertahankan kemenangan beruntun sekte. Sekte musim semi suci mengirim guru bela diri kelas 7 lainnya sebagai murid langsung. Adapun namanya, tidak perlu dikatakan lagi karena setelah pertandingan dimulai, dia dipermainkan oleh Li Fei yang berlari dengan kecepatan penuh. Kecepatan yang sangat cepat, murid sekte musim semi suci tidak bisa mengejar. Melihat situasinya, itu tidak terlihat bagus. Semua orang mulai khawatir tentang murid sekte musim semi suci. Ini adalah perubahan mentalitas. Ini adalah bukti bahwa fraksi tulang besi itu kuat. Ledakan, ledakan. Setelah berputar-putar sebentar, Li Fei secara misterius muncul di belakang lawannya. Kaki kanan emasnya membawa energi spiritual saat dia langsung menendang leher lawannya 2 kali. Berdebar, berdebar, murid itu terhuyung ke samping. Selama proses ini, Li Fei sekali lagi muncul di depannya. Dengan ketukan jari kakinya, dia melompat ke udara dan berteriak, tendangan tanpa bayangan tulang besi. Bang, 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 bang,
Setelah rentetan serangan yang deras, murid itu mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Darah menyembur keluar, dan kemudian kelopak matanya berguling ke belakang dan dia jatuh lurus ke bawah. Celepuk, tubuhnya mendarat di tanah, meninggalkan lapangan latihan. Petik 2, Sudut mulut semua orang berkedut. Murid langsung dari sekte musim semi suci ini bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian murid tulang besi. Ding, mengalahkan murid pribadi dari sekte musim semi suci. Tingkat penyelesaian misi epik, 90%. Tuan rumah telah menerima 600 poin kontribusi. Petik 2. Ding, nilai kontribusi, 25.052.000 poin. Petik 2. Ding. Sebelum pemberitahuan meluap, Jun Changqiao membuka toko dan menghabiskan 1000 poin kontribusi untuk membeli 20 botol cairan pengubah aptitude. Dia sudah menyimpan 30 botol. Setelah tantangan, dia pasti akan membagikannya kepada para murid yang bertarung. Saya masih membutuhkan 10% lagi. Saya harus terus menantang para murid langsung. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Jin, apakah kamu masih ingin bertarung? Bertarung, Penatua Jin mengertakkan gigi dan berkata. Saat ini, dia seperti seorang penjudi yang kehilangan semua kekayaannya di kasino. Dia benar-benar kehilangan akal. Jun Changqiao berkata, saya masih memiliki 4 murid yang belum bertarung. Bagaimana dengan 4 lainnya? Tentu, kata Penatua Jin. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Seorang murid yang tinggi dan kuat melangkah keluar. Meskipun dia juga seorang master bela diri kelas 7, dia jelas lebih kuat dari 2 sebelumnya. Mo kecil, naik ke atas panggung. Ya, Su Xiaomo menyerahkan Tianqi yang tidak sadarkan diri kepada Xiao Ziji. Mengayunkan tangannya, dia berjingkat ke atas panggung. Setelah mengumumkan namanya, pertempuran dimulai. Ledakan, ledakan, Su Xiaomo menggunakan Cloud Trading Steps dan mengitari murid jangkung dari Sekte Mata Air Suci. Kemudian, dia terus-menerus menyerang titik vitalnya. Tidak mengherankan, meskipun kulit pria besar itu kasar dan dagingnya tebal, setelah serangkaian tendangan liar, dia jatuh ke tanah seperti bukit kecil. Su Xiaomo bertepuk tangan dan mengangkat alisnya, tidak ada kesulitan. Petik 2, Semua orang hampir pingsan. Murid-murid dari Sekte Tulang Besi ini terlalu menakutkan. Menyiksa murid langsung dari Sekte Mata Air Suci seperti bermain-main. Pertandingan selanjutnya, Li Qing yang bertarung. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, dia bisa dengan mudah menang bahkan melawan King Lin Feng. Karena itu, hanya butuh beberapa menit baginya untuk mengalahkan lawannya. Ding, murid mengalahkan murid langsung 55 dari Sekte Mata Air Suci, memenuhi kriteria tersembunyi. Tingkat penyelesaian misi epik adalah 100%. Tuan rumah telah menerima 200 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 17.052.000. Petik 2. Aneh. Jun Changqiao bingung, ketiga misi telah memenuhi persyaratan dan mencapai 100%. Mengapa misi epik belum selesai? Pemimpin Sekte Jun, sambil berpikir, Penatua Jin berkata dengan ekspresi jelek, tolong tunggu sebentar, Sekte Mata Air Suci saya masih memiliki 2 murid langsung dalam pengasingan. Saya telah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Oh, Jun Changqiao menjawab, 2 murid langsung dalam pengasingan pastilah Gu Chao Jiu dan Jian Feifan. Sekte musim semi suci hanya memiliki total 7 murid langsung. Sekarang setelah 5 orang telah bertarung, itu pasti mereka berdua. Keduanya adalah murid inti dari Sekte Mata Air Suci. Dikatakan bahwa yang satu memiliki bakat tingkat suci, dan yang lainnya adalah pembudidaya pedang yang langka. Kekuatan mereka juga luar biasa. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Bakat kelas suci dan pembudidaya pedang. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, ini sedikit rumit. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berkata, serahkan bakat kelas suci kepadaku. Zhou Hong berkata, pemimpin sekte, pembudidaya pedang itu, murid ini berharap untuk melawannya. Tentu, kata Jun Changqiao, dia masih sangat percaya diri pada kedua murid ini. Lagi pula, yang satu juga merupakan bakat kelas suci, dan yang lainnya juga seorang pembudidaya pedang. Tidak lama kemudian, 2 murid berseragam sekte musim semi suci berjalan keluar dari halaman dalam. Salah satunya berpenampilan malas, membuat orang merasa tidak peduli dengan penampilannya. Yang lain memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, memancarkan aura dingin. Dari temperamen mereka, Jun Changqiao juga dapat mengenali bahwa yang di sebelah kiri pastilah Gu Chao Jiu dengan bakat tingkat suci, dan yang di sebelah kanan pastilah pembudidaya pedang Jian Feifan. Ada begitu banyak bibit bagus di sekte musim semi suci. Termasuk King Lin Feng, jika mereka bertiga bergabung dengan sekte tulang besi dan dilatih olehnya, kekuatan dan wilayah mereka pasti akan meroket. Mendesah.
Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sedikit membuang-buang bakat untuk tinggal di sekte mata air suci. Lebih tua, Gu Chaojiu berjalan mendekat dan berkata dengan tatapan mengantuk, tulang besi ini datang untuk menantang kita. Apakah dia harus memanggil kita berdua keluar? Mulut semua orang berkedut. Dia mungkin tidak tahu bahwa sektenya telah kehilangan 70 ronde, dan itu adalah kerugian yang mengerikan. Jian Feifan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara naluriah melihat Zhou Hong di seberangnya, matanya yang gelap bersinar dengan semangat juang yang kuat. Lebih tua, dia berjalan ke lapangan latihan seni bela diri dan berkata, aku akan bertarung dulu. Pemimpin sekte, saya ingin bertarung. Sebelum Jun Changqiao bisa menjawab, Zhou Hong sudah keluar. Keduanya berdiri di tengah lapangan latihan seni bela diri pada saat yang sama, saling menatap. Seketika, aura yang sangat tajam muncul di sekitar mereka. Ini, niat pedang. Murid tulang besi itu juga seorang pembudidaya pedang. Semua orang membuka mata mereka lebar-lebar. Sebelumnya, ada pembudidaya pedang, dan sekarang ada pembudidaya pedang. Level Ironborn tidak tinggi, tetapi ada semua jenis prajurit. Murid sekte tulang besi, Zhou Hong. Murid sekte musim semi suci, Jian Feifan. Setelah dua pembudidaya pedang melaporkan nama mereka, niat pedang yang dikumpulkan di bidang latihan seni bela diri menjadi lebih intens. Para prajurit yang lebih dekat dengan mereka sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah. Zhou Hong dan Jian Feifan hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Niat pedang yang mereka lepaskan mulai bertarung, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka mundur. Seorang pendekar pedang memang seorang pendekar pedang. Dia memang berbeda. Banyak seniman bela diri iri padanya. Pedang adalah senjata yang biasa digunakan. Jika seseorang menjadi pendekar pedang, statusnya akan meroket. Sayangnya, persyaratan untuk menjadi pendekar pedang terlalu keras. Tidak semua orang bisa menjadi satu. Bahkan dengan sistem, pemimpin sekte Jun, yang seperti penipu, harus menjadi seniman bela diri tanpa bakat untuk menjadi pendekar pedang. Meskipun Ye Xingchen, yang terlahir kembali sebagai Kaisar Agung, mempraktikkan teknik surgawi Lingjian, dia masih seorang seniman bela diri. Dia sama sekali bukan pendekar pedang. Mulai, teriak wasit. Zhou Hong dan Jian Feifan masih saling memandang. Setelah beberapa saat, mereka mundur 10 langkah pada saat yang sama untuk menjaga jarak yang cukup satu sama lain. Mereka tidak melepaskan aura atau energi spiritual mereka. Mereka hanya saling memandang seolah-olah adegan itu membeku. Mulut Jun Changqiao berkedut. Ini dia. Ketika dia menerima Zhou Hong ke dalam sekte, dia berpikir bahwa adegan pertarungan pendekar pedang dan pendekar pedang akan membosankan. Itu akan lebih membosankan. Tunjukkan pedangmu, kata Zhou Hong. Jian Feifan berkata, pedangku hanya akan terhunus saat aku bergerak. Buat perubahan Anda, begitu aku bergerak, pedangku pasti akan berdarah. Jadi aku akan mengambil langkah pertama. Dalam pertarungan dengan pendekar pedang, aku suka membiarkan lawanku melakukan gerakan pertama. Mengapa? Karena saya bisa mengukur kekuatan lawan saya dan apakah layak bagi saya untuk melakukan langkah pertama. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Kalian berdua sedang bertengkar. Bisakah kalian berhenti mengobrol dan mulai berkelahi? Kita semua lelah. Mereka mulai tidak sabar. Zhou Hong berkata, mereka pasti ingin kita bertarung secepat mungkin. Jian Feifan berkata, mereka tidak mengerti bahwa percakapan antara Anda dan saya sebenarnya adalah sebuah kontes. Jun Changqiao tidak tahan lagi. Dia ingin mengirim emoji, apakah ini dunia pendekar pedang? Untuk mengekspresikan suasana hatinya yang hancur. Dentang, Zhou Hong akhirnya menghunus pedangnya dan berkata, seorang pendekar pedang ditakdirkan untuk kesepian jika dunia tidak mengerti. Saya setuju, kata Jian Feifan. Zhou Hong memegang pedangnya dengan satu tangan dan berkata, aku akan bergerak. Tolong, kata Jian Feifan. Suara mendesing, sua. Zhou Hong maju selangkah dan mengayunkan pedang panjang kunonya ke udara. Sinar cahaya pedang melesat seketika. Sangat cepat, para ahli dari berbagai sekte berseru. Meskipun mereka telah menonton tanpa berkedip, mereka masih tidak dapat menangkap berapa kali Zhou Hong menyerang dengan pedangnya dalam satu nafas. Jian Feifan menyadarinya dan terkejut. Dia benar-benar menyerang 60 kali dalam satu napas, yang 30 kali lebih banyak darinya. Ini jelas semacam teknik pedang yang dalam. Dentang. Sementara dia berpikir, Jian Feifan melambaikan tangannya dan pedang sepanjang 1 meter muncul dari udara tipis. Kemudian, dia memotong garis-garis pedang Qi yang tak tertandingi di kehampaan. Ding, ding, ding. Petik 2. Kedua pedang Qi bertabrakan, dan suara renyah terdengar, seolah-olah mereka terjalin menjadi musik yang indah. Pedang Qi benar-benar dinetralkan, dan mereka berdua masih berdiri di tempat yang sama. Zhou Hong berkata, kamu menyerang 2 kali. Jian Feifan tersenyum pahit dan berkata,
kamu memiliki terlalu banyak pedang Qi. Aku hanya bisa menyerang sekali lagi. Kekuatan pedang. Zhou Hong memutar pergelangan tangannya dan berkata, bagus. Pedang itu terhunus, dan cahaya pedang menyala. Cukup. Pedang Qi yang tak tertandingi menyerang Jian Feifan dengan aura dingin. Itu jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakannya di Death Valley. Li Qingyang dan yang lainnya semakin kuat. Zhou Hong, yang telah memahami pedang selama ini, akan menjadi gila jika dia tidak membuat kemajuan apapun. Cukup, menghadapi pedang Qi yang masuk, Jian Feifan memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas dari atas ke bawah, berteriak, pelangi menembus matahari. Cukup, pedang Qi meledak, ledakan, kedua pedang Qi bertabrakan, dan embusan angin dingin bertiup, menyebabkan wajah semua orang terluka seolah-olah mereka dipotong oleh pisau. Meskipun kedua penggarap pedang ini berbicara banyak omong kosong, niat pedang yang meledak ketika mereka benar-benar bertarung sangat menakutkan. Kali kedua mereka bertarung, mereka seimbang. Zhou Hong sedikit membungkuk, dan wajahnya yang sedikit lapuk dingin dan keras. Huf-hufet. Dalam sekejap, aura yang mirip dengan energi roh muncul di sekelilingnya, dan daun-daun yang tertiup angin dipotong di tempat. Lempengan batu yang terguncang oleh pertarungan antara Xiao Ziji dan King Lin Feng juga terpotong kecil-kecil. Jian Feifan mengerutkan kening dan menyarungkan pedangnya, berkata, kamu menang. Ah, semua orang tercengang. Dari kelihatannya situasinya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Mengapa dia menyerah? Hanya Ye Xingchen yang tahu bahwa kekuatan pedang yang dikeluarkan Zhou Hong sebenarnya adalah jurus kedua dari teknik Dewa Lingjian, teknik kekuatan dua kata. Dia hanya berlatih teknik Dewa Lingjian selama kurang dari setahun, dan dia sudah memahami langkah kedua. Dentang, Zhou Hong menyarungkan pedangnya dan berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Dia ingin bertarung dengan baik dengan Jian Feifan, tetapi pada saat ini, dia mewakili Iron Bond, jadi dia harus memenangkan pertarungan. Jian Feifan memasukkan pedangnya ke dalam Space Ring dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan pergi ke Iron Bond dan merasakan gerakan pedangmu dengan baik. Kamu selalu terbuka, kata Zhou Hong. Petik 2, petik 2. Semua orang pingsan. Kalian berdua berbicara banyak omong kosong dan mengakhiri pertarungan dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu terlalu kacau. Ini adalah pertempuran antara penggarap pedang. Sekali sampai batas tertentu, kecuali itu adalah pertempuran hidup dan mati, tidak perlu untuk melanjutkan pertempuran. Apalagi, Zhou Hong lebih kuat dari Jian Feifan dalam hal kekuatan pedang, dan dia menggunakan jurus kedua dari teknik Dewa Lingjian. Yang terakhir tidak bisa mengambil gerakan pedang dan akan mati di bawah pedang. Itu bukan pertempuran hidup dan mati, jadi mengapa menempatkannya di jalan buntu? Pertempuran antara SWOT Cultivator berakhir dengan kemenangan Iron Bond. Sekte musim semi suci pasti akan terluka. Bagaimanapun, mereka telah kalah dalam pertempuran lain. Cao Jiu, Penatua Jin berkata dengan suara gemetar, ini adalah pertempuran terakhir, kita harus menang. Mengerti, mengerti. Bu Cao Jiu menggaruk kepalanya dan berjalan malas ke lapangan latihan seni bela diri. Qian, pergi, kata Jun Changqiao. Lu Qian menyentuh gelang yang dia berikan padanya dan pergi ke lapangan latihan seni bela diri. Pertempuran terakhir ini biasanya final. Iron Bond benar-benar mengirim murid perempuan. Mereka memenangkan terlalu banyak pertandingan dan tidak menghormati sekte musim semi suci. Menurut pendapat saya, mungkin mereka akan mudah di sekte kelas 5. Lagi pula, mereka telah kehilangan 71 pertandingan. Semua orang berbisik. Bu Cao Jiu terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, sekte mata air suci kita telah kalah dalam 71 pertandingan. Tidak heran Penatua dan rekan-rekan muridnya terlihat sangat buruk. Bu Cao Jiu, yang sedikit ceroboh, segera meluruskan tubuhnya. Tatapannya menjadi tajam, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Merindukan, dia berkata dengan serius, meskipun kamu seorang wanita, aku tidak akan bersikap mudah padamu untuk kemuliaan sekte. Lu Qian berhenti dan berkata dengan tenang, murid klan tulang besi, Lu Qian. Murid sekte musim semi suci, Bu Cao Jiu. Setelah mereka berdua menyebutkan nama mereka, wasit berteriak, mulai. KKK, dalam sekejap, udara dingin keluar dari tubuh Lu Qian. Kemanapun ia lewat, tanah dengan cepat membeku. Brengsek, Bu Cao Jiu berkata dengan kaget, artis bela diri elemen es. 9 lapisan telapak penyegel es. Lu Qian mengangkat tangan kanannya yang mengenakan gelang es, dan arus dingin yang lebih kuat pun melanda. Oh tidak, ekspresi Gu Cao Jiu berubah. Dia akan menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, tetapi kecepatannya diperlambat oleh udara dingin. Frost secara bertahap menutupi seluruh wajahnya. Saya, sama seperti murid langsung dengan akar spiritual surgawi ini hendak berbicara, seluruh tubuhnya dipengaruhi oleh arus dingin yang hiruk-pikuk. Dia segera mengambil langkah maju dan berlari sebelum dia berubah menjadi patung es yang hidup.
Suara mendesing. Lu Qianqian melambaikan lengan panjangnya. Energi spiritual yang padat menyapu dan mendorongnya ke es di tanah. Dia menyelinap keluar dari arena. Ini, semua orang hampir jatuh. Kakak, setelah beberapa napas, Gu Chaojiu mencair. Dia sangat dingin sehingga dia memegang bahunya dan bersin. Hidungnya mengalir ke bawah. Penatua Jin, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, "Maaf, muridku menang lagi." Pertandingan terakhir biasanya pertempuran terakhir, dan itu akan sangat intens. Tapi saat pertandingan dimulai, Gu Chaojiu disegel dalam es dan meluncur keluar dari arena dalam posisi berlari, yang mengejutkan semua orang. Itu, berakhir begitu saja. Itu berakhir. Gu Chaojiu, yang memiliki akar roh kudus, dikalahkan setelah wasit berteriak agar pertandingan dimulai. Dia sama tragisnya dengan Dai Lu. Bagaimanapun, dia adalah murid terkuat dari sekte musim semi suci. Dia terlalu ceroboh. Gu Chaojiu tidak berharap Lu Qianqian menjadi pembudidaya elemen es dan tidak berharap energi dingin cukup kuat untuk menyegelnya dalam es. Ye Xingchen mengerutkan kening dan berpikir, kontrol wanita ini terhadap elemen es telah mencapai titik kesempurnaan. Dia yakin bisa mengalahkan Gu Chaojiu, tapi itu tidak akan mudah. Dari mana kakak senior ini berasal? Teknik elemen es macam apa yang dia kembangkan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Penatua Jin, Jun Changqiao berkata, "Maaf, muridku menang lagi." Penatua Jin tidak tahan lagi dan meludahkan seteguk darah. Mulut semua orang berkedut. 72 pertandingan, dan mereka kalah dalam 72 pertandingan. Mereka bisa memahami rasa sakit di hati Penatua Jin dan mengapa dia memuntahkan darah. Jika sektenya sendiri bertarung melawan sekte tulang besi, dia akan muntah darah dan menjadi mengigau setelah kalah di ronde ke-10. Mendesah. Hari ini, sekte musim semi suci benar-benar dikalahkan. Pemimpin sekte Jun sangat senang. Setelah Lu Qianqian mengalahkan Gu Chaojiu, dia memenuhi persyaratan dan menyelesaikan misi epik ketiga. Dia menyelesaikan 120% dan menerima 1000 poin kontribusi. Karena dia telah melebihi kuota, dia menerima talisman segel pembuka, sebotol cairan pengubah bakat, dan sejumlah pengalaman. Aneh, kenapa dia tidak menerobos? Sama seperti yang dipikirkan Jun Changqiao, energi roh di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Pusaran secara bertahap terwujud dan membentuk sesuatu seperti inti kristal. Apa ini? Dia sangat terkejut. Sistem berkata, ini adalah inti roh yang hanya dapat diperoleh setelah menembus Wuzong. Ini adalah versi pusaran yang ditingkatkan dan dapat menyimpan lebih banyak energi roh dan mengubahnya menjadi energi roh yang lebih kuat. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti. Pada saat ini, aliran energi spiritual murni melonjak keluar dari inti roh dan perlahan-lahan berputar di sampingnya, membentuk topan lain. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata dengan terkejut, tuan rumah benar-benar memadatkan topan setelah menerobos Wuzong. Menurut informasi yang dia kumpulkan dari benua bintang jatuh, beberapa praktisi bela diri dapat membuka 2 atau lebih topan di dantian mereka karena suatu alasan. Namun, setelah menerobos Wuzong, tidak peduli berapa banyak siklon yang ada, mereka akan menyatu menjadi satu dan membentuk inti roh yang lebih besar dari yang lain. Keuntungannya adalah ia memiliki banyak ruang, kapasitas, dan daya tahan. Untuk seseorang seperti Jun Changqiao, yang telah menembus ke alam leluhur bela diri, memadatkan inti roh, dan bahkan menciptakan topan, tidak ada catatan tentang itu di benua itu. Sistemnya juga sedikit bingung. Tepat pada saat ini, energi spiritual di dalam inti roh mulai mengembun dan secara bertahap menjadi murni. Jun Changqiao bisa merasakan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan, dengan mudah menembus 150.000 jin, 200.000 jin, 250.000 jin. Beberapa saat kemudian, peningkatan itu berhenti. Sistem berkata, setelah menerobos ke Wuzong dari Martial Master, kekuatan asli tuan rumah telah berlipat ganda. Dengan penambahan topan lain, kekuatan tuan rumah saat ini telah mencapai 300.000 jin. 300.000 jin, mata Jun Changqiao berbinar. Dia telah mengalami sensasi kekuatan 300.000 jin sebelumnya, tetapi dia mengandalkan talisman peningkatan kekuatan. Sekarang dia telah melangkah ke Wuzong dan benar-benar memiliki tingkat kekuatan ini, perasaannya pasti akan berbeda. Sistem berkata, kekuatan Wuzong tahap pertama biasa adalah sekitar 100.000. Meskipun tuan rumah baru saja menerobos, tidak masalah baginya untuk mengalahkan 3 dari mereka. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Wuzong tahap pertama dengan bakat luar biasa? Jun Changqiao bertanya. Sistem menghitung dan berkata, kekuatan Wuzong tahap pertama dapat mencapai 250.000. Kekuatan tuan rumah adalah 50.000 lebih dari itu. Hanya 50.000. Hanya 50.000. Apa lelucon? Sistem berbicara tentang Wuzong tahap pertama. Orang-orang seperti itu semuanya jenius top di benua bintang jatuh.
Setelah menerobos ke Wuzong, kekuatan tuan rumah adalah 50.000 lebih dari para jenius top. Kamu benar-benar dapat diklasifikasikan sebagai super jenius. Sangat jenius, kedengarannya sangat keren, evaluasi sistem tidak pernah terdengar di benua bintang jatuh. Beberapa sekte tingkat tinggi pasti memiliki pembangkit tenaga akar spiritual suci atau surgawi. Mereka mungkin tidak banyak bertarung, tapi kekuatan mereka pasti bisa menghancurkan mereka yang memiliki akar spiritual kelas tertinggi. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus Wuzong tahap kedua. Petik 2. Mendengar pemberitahuan itu, darah Jun Changqiao mendidih. Lagi pula, setiap kali dia menyelesaikan misi epik, tingkat kultivasinya akan terus meningkat. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada peningkatan lebih lanjut. Mulut Jun Changqiao berkedut dan berkata, setelah menyelesaikan misi epik, saya telah menembus ke Wuzong tahap kedua dari puncak master bela diri. Setelah menembus ke tahap berikutnya, kesulitan kultivasi akan meningkat. Tuan rumah telah menembus ke Wuzong dan maju satu tahap. Apakah Anda masih belum puas? Sistem tidak bisa berkata-kata. Tentu saja tidak. Tidak peduli apa, dia harus menerobos ke tahap ketiga atau keempat. Tunggu, mengapa dunia luar begitu sunyi? Jun Changqiao buru-buru menarik kembali pikirannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan mata terbelalak, tatapan mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Murid-murid di dekatnya juga tercengang. Tuan Sekte. Li Qingyan terkejut dan berkata dengan telepati, kamu membuat keributan besar barusan. Apakah kamu menerobos ke Wuzong? Ketika Master Sekte Jun menerobos, dia melepaskan gelombang energi yang kuat yang langsung memenuhi setengah dari bidang pelatihan dan mengejutkan semua orang yang hadir. Ya dewa, dia membawa seorang murid untuk menantang sekte musim semi suci dan bahkan menerobos ke tahap berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao menjelaskan dengan canggung, saya memenangkan 72 ronde. Mau tidak mau saya mengungkapkan tingkat kultivasi tersembunyi saya. Semuanya, tolong jangan pedulikan saya. Setelah mendengar ini, sudut mulut semua orang berkedut lagi. Orang yang tampaknya hanya seorang master bela diri ini sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya. Aku tahu itu, bahkan jika dia benar-benar menerobos ke tahap berikutnya, dia seharusnya tidak melepaskan auranya secara berurutan. Semua orang percaya kebohongan kikuk sekte Master Jun. Ini karena mereka tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa naik dari peringkat 1 ke peringkat 2 setelah menerobos ke Grandmaster seni bela diri. Tapi sekali lagi, seorang Master Sekte dari sekte kelas 7 sebenarnya memiliki tingkat kultivasi Wuzong. Ini benar-benar tak terbayangkan. Li Qingyan dan yang lainnya juga tercengang. Ternyata Master Sekte telah menyembunyikan tingkat kultivasinya selama ini. Ternyata dia adalah Wuzong asli. Mereka tidak bisa melihat melalui dia, mereka tidak bisa melihat melalui dia. Berapa banyak kekuatan yang saya miliki sekarang? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, menurut tingkat peningkatan tuan rumah, seharusnya sekitar 330.000. Menerobos ke tahap berikutnya hanya meningkatkan kekuatanku sebesar 30.000. Kekuatan Wuzong meningkat 10.000 hingga 20.000 jin. Kekuatan tuan rumah meningkat 30.000 jin, yang sudah jauh di atas standar tertinggi. Oh, Jun Changqiao menjawab, lalu menatap penatua jin yang gemetar karena marah dan berkata, murid tulang besi saya yang bisa bertarung sudah bertarung. Saya akan pergi dulu. Setelah menyelesaikan misi, dia naik level. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia harus pergi. Penatua jin menahan amarahnya dan berkata, karena Master Sekte Jun datang jauh-jauh ke sini untuk menantang kami, saya khawatir tidak masuk akal bagi Anda untuk hanya membiarkan murid Anda bertarung, kan? Apa maksudmu? Jun Changqiao bertanya. Penatua Jin berkata, karena Master Sekte Jun memiliki tingkat kultivasi Wuzong, Penatua ini ingin melihat seberapa kuat Anda. Jun Changqiao ingin pergi, tetapi Penatua Jin tidak setuju dan menyatakan perang padanya sebagai Penatua. Acara utama akan segera dimulai. Qin Haoran diam-diam senang. Orang ini meninggalkan gerbang roh mulia menuju sekte mata air suci. Kesepakatan rahasia macam apa yang dia miliki? Itu sederhana. Ketika Jun Changqiao datang untuk bertarung, para tetua akan melawannya. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, setidaknya mereka akan melukainya dan membuatnya trauma. Para murid tulang besi akan melakukan hal yang sama. Selama ada kesempatan, mereka akan mengalahkan mereka sampai mereka kehilangan kepercayaan diri dalam budidaya seni bela diri. Pada akhirnya, sekte musim semi suci adalah orang yang dipukuli. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Sekarang Penatua Jin menyatakan perang terhadap Jun Changqiao, dia pasti akan memukulinya sampai dia meragukan hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah Wuzong kelas 8. Anak, bukankah kamu sangat keren? Jika Anda punya nyali, cepat dan setuju. Penatua Jin menyatakan perang. Murid ini telah kalah 72 ronde berturut-turut. Aku pasti tidak tahan.
Penatua Jin adalah Wuzong kelas 8. Dilihat dari aura pemimpin Sekte Jun, dia paling banyak adalah Wuzong kelas 2. Tidak mungkin dia bisa bertarung. Para pembudidaya berbagai kekuatan semua memandang Jun Changqiao. Ma Yunteng ingin membantunya, tetapi dia tidak tahu caranya. Bagaimanapun, dia mengambil inisiatif untuk menantang Sekte Mata Air Suci. Masuk akal bagi seorang penatua untuk menyatakan perang padanya. Apa? Penatua Jin berkata, pemimpin Sekte Jun tidak berani. Bukannya aku tidak berani, Jun Changqiao berkata, jika aku menang melawan tetua Jin, reputasi Sekte Mata Air Sucimu akan hancur. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Wuzong kelas 2 sebenarnya sangat arogan. Penatua Jin berkata sambil tersenyum, jika pemimpin Sekte Jun bisa menang, itu berarti kekuatanmu luar biasa. Aku tidak sebaik kamu, jadi bagaimana reputasiku bisa hancur? Dalam hatinya, dia meraung, jika aku tidak memukulmu, reputasi Sekte Mata Air Suciku akan hancur. Kamu benar-benar ingin bertarung. Kamu benar-benar ingin bertarung. Dalam hal itu, Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Nada suaranya sangat enggan. Tuan Kota Xie dan kepala keluarga Ai di belakangnya tidak bisa menahan mulut mereka. Pemimpin Sekte Jun hanyalah Wuzong tahap kedua. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Wuzong tahap ke-8 seperti Penatua Jin? Huff, Li Er berkata dengan acuh tak acuh, otak pemimpin Sekte Tulang Besi pasti terjepit di pintu. Si Jingxuan tersenyum dan berkata, para murid tulang besi sangat kuat bahkan di bawah bimbingannya. Kekuatan Sekte Master Jun jelas tidak lemah. Tuan istanaku, Penatua Jin adalah Master Bela Diri kelas 8. Kekuatannya setidaknya 320.000. Li Er berkata, bahkan jika Jun Changqiao adalah Master Bela Diri kelas 2 yang ekstrim, itu sudah tidak buruk untuk kekuatannya mencapai 270.000. Itu benar, kata si Jingxuan. Li Er melanjutkan, selain itu, Penatua Jin adalah veteran Wuzong. Dia juga sangat akrab dengan semua jenis teknik bela diri. Bagaimana bisa Wuzong kelas 2 menang? Analisis Anda masuk akal. Si Jingxuan tersenyum dan berkata, namun, saya masih berpikir bahwa Master Sekte Jun akan menang. Li Er, Tuan istanaku, ada apa denganmu? Berbeda dari si Jingxuan, semua seniman bela diri percaya bahwa Jun Changqiao akan kalah, dan kalah sangat menyedihkan. Mereka tidak seprofesional yang dipikirkan Li Er, tetapi karena ada perbedaan 6 tingkat antara kelas 2 dan kelas 8, tidak mungkin baginya untuk kembali. Cek, murid Lili Sein Sekte berkata dengan acuh tak acuh, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Murong Xin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memperhatikan Xiao Ziji dan tidak tertarik pada pertarungan orang lain. Sesaat kemudian, di bawah tatapan semua orang, Jun Changqiao berjalan menuju arena seni bela diri. Di belakangnya, Liu Wanxi melambaikan tangannya dan berteriak, Master Sekte akan menang. Master Sekte akan menang. Para murid tulang besi juga berteriak. Anak, Ye Xingchen berpikir, jika kamu bisa mengalahkan Wuzong kelas 8, Kaisar ini akan mengenalimu sebagai Master Sekte. Perbedaan antara setiap tingkatan di tahap Wuzong tidak seperti itu antara murid bela diri dan guru bela diri. Hampir tidak mungkin untuk menang melawan seseorang dengan 6 nilai. Walaupun demikian, Ye Xingchen masih lebih suka Jun Changqiao. Lagi pula, dia memiliki banyak hal baik, dan dia mungkin memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak memiliki pemikiran yang rumit seperti itu. Mereka hanya mendukung Sekte Master tanpa berpikir, tidak peduli seberapa besar perbedaan antara mereka dan lawan mereka. Jun Changqiao berhenti, menangkupkan tangannya dan berkata, Master Sekte Klan Tulang Besi, Jun Changqiao. Sangat mengesankan, sangat bergaya. Penatua Jin juga berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua urusan dalam negeri dari Sekte Mata Air Suci, Jin Xichang. Sekte Master versus Penatua, pertempuran ini adil dalam hal status. Mulai, teriak wasit, wos. Penatua Jin membuka telapak tangan kanannya, dan langsung mengumpulkan energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk massa udara yang kuat. Wuzong kelas 8 sudah menguasai penggunaan energi spiritual. Hanya rilis ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Martial Master. Penatua Jin dengan santai melambaikan tangannya, dan energi spiritual yang terkumpul terbang seperti bola meriam. Semua orang diam-diam terkejut. Tampaknya itu serangan biasa, tetapi kekuatannya pasti lebih dari 300.000 pound. Pembangkit tenaga Wuzong sangat menakutkan. Kerumunan yang terkejut buru-buru memandang Jun Changqiao, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menghindar. Orang itu tidak bergerak. Itu benar, Jun Changqiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Ketika massa udara yang ganas hendak menelannya, dia maju selangkah dan meninju dengan tangan kanannya.
Wuzong kelas 2 berani melawan energi spiritual yang dikumpulkan oleh Wuzong kelas 8, ini terlalu arogan. Ledakan, suara ledakan terdengar, kekuatan 300.000 pound Elder Jin yang terkumpul dihancurkan di tempat oleh Exploding Fist Jun Changqiao. Ini, mata semua orang melotot, Penatua Jin juga terkejut, dia berpikir dalam hati, kekuatan orang ini barusan juga 300.000 pound. Suara mendesing, sambil berpikir, Jun Changqiao menggunakan Cloud Trading Steps dan langsung mendekat. Dia mengangkat tangan kirinya, menuangkan energi spiritual ke dalamnya, dan langsung menggunakan Mountain Splitting Palm. Dengan dukungan teknik telapak tangan, kekuatannya terus meningkat, dan langsung melonjak menjadi 350.000 pound. Ledakan, Penatua Jin menggunakan lengan kanannya untuk memblokir telapak pemisah gunung, tetapi setelah menerima beban terberat, dia tidak hanya terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, tetapi wajahnya juga menjadi ganas. Para seniman bela diri yang menonton semuanya tercengang. Pemimpin Sekte Ironbone menghancurkan massa udara dengan pukulan, dan kemudian mendorong Penatua Jin kembali dengan telapak tangan. Ini benar-benar bukan gaya yang tepat. Ledakan, pada saat ini, ledakan lain terdengar. Jun Changqiao sudah berputar di belakang Elder Jin dengan teknik gerakannya, dan langsung meninju sisi pinggang Elder Jin dengan Exploding Fist. Buk buk buk, Penatua Jin terhuyung mundur, dan wajahnya menjadi semakin ganas. Jelas bahwa kedua pukulan itu telah menyebabkan banyak kerusakan. Sial, dia menstabilkan tubuhnya, dan matanya hampir keluar. Dia berteriak, segel pengumpul roh agung. Energi spiritual di sekitarnya meledak, dan langsung memenuhi udara, membentuk awan tebal. Sebuah tangan besar menekan dari lapisan spiritual, seolah-olah itu berasal dari awan, dan momentumnya juga sangat besar. Segel pengumpul roh agung Penatua Jin jauh lebih kuat daripada milik King Lin Feng dalam hal skala dan kekuatan. Jun Changqiao, yang berada tepat di bawah, tersenyum dingin. Saat telapak tangan ditekan, dia tiba-tiba melemparkan puluhan tinju meledak ke sana. Kecepatan pukulannya sangat cepat, dan kekuatannya meledak. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian ledakan liar, segel pengumpul roh agung tiba-tiba berhenti, dan kemudian dengan ledakan, meledak di depan mata semua orang, dan awan energi spiritual yang telah berkumpul tiba-tiba menghilang. Wah, Penatua Jin memuntahkan darah di tempat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mendesis, seniman bela diri dari berbagai kekuatan semuanya menarik napas dingin. Segel pengumpul roh agung Penatua Jin rusak hanya dengan satu pukulan. Ini terlalu menakutkan. Petik 2, Mulut Ye Xingchen sedikit berkedut. Dia berpikir bahwa pemimpin sekte akan menunjukkan beberapa kartu truf untuk melakukan serangan balik. Sekarang Penatua Jin memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatannya telah sepenuhnya melampaui lawannya. Wuzong kelas 2 menekan Wuzong kelas 8 dengan kekuatan. Mungkinkah pemimpin sekte itu, di tingkat tertinggi? Dalam pengetahuan banyak seniman bela diri, alam dibagi menjadi biasa, sedang, maju, dan pamungkas. Faktanya, ada divisi super di lingkaran seniman bela diri top, yang tidak berbeda dengan para jenius super dalam sistem. Namun, untuk mencapai ini, seseorang harus memiliki setidaknya akar spiritual yang suci. Misalnya, Gu Chaojiu memiliki akar spiritual yang suci. Meskipun dia hanya seorang seniman bela diri pamungkas, dia memiliki kesempatan untuk mencapai level super karena bakatnya. King Lin Feng memiliki akar spiritual kelas tertinggi. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia hanya bisa mencapai tingkat tertinggi karena keterbatasan akar spiritualnya. Pada akhirnya, akar spiritual menentukan tingkat sebagian besar. Namun, para murid tulang besi adalah pengecualian. Banyak dari mereka memiliki akar spiritual fana dan sedang, tetapi kekuatan sejati mereka dianggap lebih unggul di antara rekan-rekan mereka. Mereka mengabaikan akar spiritual dan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah pesona kemampuan Jun Changqiao untuk memberinya semua jenis sumber daya. Itu juga alasan mengapa dia memenangkan 72 pertempuran. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak mereka mainnya, masih ada batasnya. Jika murid tulang besi ingin mencapai tingkat berikutnya, mereka hanya bisa meningkatkan akar spiritual mereka. Kembali ke topik utama, Jun Changqiao, yang memiliki akar spiritual tingkat tertinggi, pasti bisa disebut level super setelah dia menerobos ke seniman bela diri. Kekuatan Penatua Jin adalah 320.000 tanpa bantuan teknik seni bela diri, sedangkan kekuatannya adalah 330.000. Meskipun hanya ada perbedaan 10.000, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia lebih kuat dari lawannya. Suara mendesing, Jun Changqiao bergegas lagi, tidak memberi Tetua Jin kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan memulai pertempuran jarak dekat yang sengit. Dengan bantuan teknik seni bela diri, kekuatannya dengan mudah menembus 350.000. Ledakan, tinju dan telapak tangan meledak di arena seni bela diri seperti badai.
Gelombang yang membentuk riak menyebar ke segala arah, mengejutkan para seniman bela diri yang lebih dekat dengan mereka, karena takut terpengaruh. Ye Xingchen mengamati sebentar dan berkata dengan tegas, dia pasti level super. Para seniman bela diri dari berbagai kekuatan menggerakkan mulut mereka. Ternyata pemimpin sekte tulang besi lebih menakutkan dari murid-muridnya. Dia benar-benar bisa menekan Wuzong kelas 8. Melihat bahwa Penatua Jin berada dalam posisi pasif, ekspresi Qin Haoran dan para pemimpin aliansi membeku, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ramuan macam apa yang diambil orang ini untuk menjadi begitu kuat hanya dalam 1 tahun? Atau apakah dia sengaja menekan kultivasinya sejak awal? Apakah mereka semua berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Ma Yunteng tercerahkan. Tidak heran pemimpin Sekte Jun memiliki pencapaian tinggi dalam seni bela diri. Jadi kamu adalah seorang Wuzong. Aku tahu itu. Tanpa kekuatan yang kuat, bagaimana dia bisa memecahkan masalah sulit dalam seni bela diri untuk dirinya sendiri? Pikiran Tuan Kota Xie berubah lagi. Dia percaya bahwa kekuatan pemimpin Sekte Jun mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa sektenya telah diturunkan dari zaman kuno. Pendeknya, tidak ada yang mengira bahwa Jun Changqiao akan dapat menerobos dari tahap pembukaan saluran level 3 ke level 2 Wuzong dalam rentang waktu singkat dalam setahun. Karena, ini terlalu menakutkan. Oleh karena itu, menyembunyikan kultivasinya adalah penjelasan yang paling logis. Ledakan. Jun Changqiao menggunakan tinju pecah untuk menyerang Penatua Jin 2 kali lagi, memaksanya mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Wajah Penatua Jin sangat ganas, dan lengannya berdenyut-denyut kesakitan. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia lebih lemah dari lawannya. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan menjadi lebih pasif. Penatua Jin merentangkan tangannya dan memutarnya secara berirama di udara. Energi psionik yang kuat berkumpul dan tiba-tiba didorong keluar. Dia berteriak, telapak tangan iblis penakluk naga. Energi psionik yang melonjak langsung berubah menjadi naga panjang. Itu mengeluarkan raungan naga dan meraung ke arah Jun Changqiao. Kekuatan binatang naga yang hidup terus meningkat, dan akhirnya menembus lebih dari 400.000 pound. Salah satu teknik rahasia sekte musim semi suci. Seru orang banyak. Setiap sekte atau sekte memiliki tekniknya sendiri yang unik dan kuat, dan mereka sering disebut teknik rahasia sekte tersebut. Telapak tangan iblis penakluk naga kelas atas adalah salah satu teknik rahasia dari sekte mata air suci. Teknik ini menggunakan energi psionik untuk berubah menjadi binatang naga. Itu sangat kuat dan kuat. Brengsek. Jun Changqiao, yang hendak melanjutkan serangannya, melihat serangan kuat binatang naga itu dan buru-buru menggunakan Cloud Trading Steps untuk menghindar. Namun, palem iblis penakluk naga yang terbang melewatinya tampaknya memiliki fungsi pelacakan. Itu berbalik di udara dan menyerang lagi dengan kekuatan yang kuat. Tidak baik, Jun Changqiao, yang baru saja menghindar, berseru. Ledakan. The Dragon Subduing Demon Palm, yang membawa 400.000 pon energi psionik, langsung menghasilkan kabut tebal energi psionik yang membanjiri setengah dari lapangan latihan seni bela diri. Lingkungan yang sangat tenang. Semua orang menatap gelombang Qi di lapangan latihan seni bela diri, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, mereka sangat terkejut dengan gerakan kuat Penatua Jin. Seperti yang diharapkan dari Wuzong kelas 8. Meskipun dia berada dalam situasi yang sedikit sulit, dia masih bisa menggunakan kartu trufnya dengan mudah dan meluncurkan serangan balik yang kuat. Tetua Jin's Dragon Subduing Demon Palm memiliki setidaknya 400.000 pon kekuatan. Pemimpin Sekte Jun pasti akan terluka parah. Dia masih terlalu tidak berpengalaman di depan Wuzong yang berpengalaman. Saya harus mengatakan, sudah sangat mengesankan bagi Wuzong kelas 2 untuk dapat memaksa Penatua Jin menggunakan teknik rahasianya. Para seniman bela diri dari berbagai faksi berdiskusi, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Aliansi Master Qin dan wajah para tetua aliansi dipenuhi dengan Schadenfreude. Meskipun mereka datang agak terlambat, itu masih sangat memuaskan. Bertahap, gelombang Qi di lapangan latihan seni bela diri menghilang. Wajah aliansi Master Qin dan yang lainnya, yang tertawa dengan bangga, berangsur-angsur menegang saat gelombang Qi menghilang. Mereka dapat dengan jelas melihat Jun Changqiao berdiri dengan bangga di lapangan latihan seni bela diri, dan ada penghalang yang melindunginya. Penghalang segel. Saat telapak tangan iblis penakluk naga menyerang, pemimpin Sekte Jun mengaktifkannya. Meskipun itu hanya pada tahap awal dari kelas tinggi, itu adalah teknik bela diri defensif yang dibeli dari toko. Dengan kultivasinya, penghalang yang dipadatkan olehnya jauh lebih kuat daripada perisai besi di tangannya. Penatua Jin, Jun Changqiao berkata, kekuatanmu agak lemah. Petik 2, Penatua Jin sangat marah. Lengannya berputar di udara, dan kemudian dia memadatkan energi spiritual dan menggunakan palem iblis penakluk naga lagi. Ledakan, binatang naga yang mengaum itu menyerang lagi.
Ketika gelombang Qi menghilang, Jun Changqiao masih berdiri di tempat yang sama, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum menghina. Ya dewa, seseorang berseru, teknik bela diri defensif macam apa itu? Itu bisa dengan mudah menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi. Melihat keterkejutan di wajah para seniman bela diri dari berbagai faksi, para murid tulang besi tiba-tiba sangat bangga, karena mereka juga tahu penghalang segel yang digunakan pemimpin sekte mereka. Sial, Penatua Jin sangat marah. Dia memadatkan energi spiritual dan menggunakan palem iblis penakluk naga lagi, tetapi setelah 3 serangan berturut-turut, Jun Changqiao masih tidak bergerak. Tak berdaya, sangat tidak berdaya, seolah-olah lebih dari 400.000 kekuatan telah mengenai kapas, dan semuanya dibatalkan. Bagaimana Penatua Jin bisa puas? Tepat ketika dia akan memadatkan energi spiritual lagi, Jun Changqiao melepaskan penghalang dan menggunakan Cloud Trading Steps untuk menyerang. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Teknik bela diri dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, dia meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Ledakan, 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 kekuatan pukulan menghantam tetua Jin berulang kali, dan dia hanya bisa memblokir dan terus mundur. Setelah menggunakan Dragon Subduing Demon Palm, dia sudah menghabiskan banyak energi spiritual di inti rohnya, jadi dia bahkan lebih pasif. Tinju peledak, telapak pemisah gunung, pemimpin sekte Jun tidak menunjukkan belas kasihan. 2 teknik bela diri yang mendominasi digunakan secara berurutan dengan kedua tangan, dan Penatua Jin segera dibombardir ke dalam keadaan yang menyedihkan. Suara mendesing. Setelah waktu yang lama, dia menarik tinjunya dan berdiri diam. Tubuh Penatua Jin setengah miring, dan lengannya secara naluriah masih bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, menghalangi dengan baba. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Melihat Penatua Jin menghadapi udara sendirian, menghalangi kiri dan kanan, garis hitam muncul di kepala semua pembudidaya. Seberapa kuat dia untuk bisa mengalahkan Wuzong tahap ke-8 dalam keadaan seperti itu? Penatua Jin, berhenti gemetar. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Aku sudah berhenti. Penatua Jin terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa pria itu tidak menyerang, tetapi berdiri di tepi lapangan seni bela diri. Wajah tuanya menjadi merah. Betapa memalukan dan mencolok. Tunggu, dia di tepi bidang seni bela diri. Bagaimana dengan saya? Penatua Jin buru-buru melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia telah melangkah ke tepi dan berdiri di luar bidang seni bela diri. Dia telah dipukuli oleh pemimpin sekte Jun. Penatua Jin sangat marah sehingga darah di tubuhnya mengalir ke tenggorokannya dan langsung menyembur keluar. Dia terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Dia adalah Wuzong tahap ke-8, tetapi dia dipukuli keluar dari bidang seni bela diri oleh Wuzong tahap kedua. Ini adalah penghinaan besar. Penatua Jin. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Ding, misi sampingan selesai. Anda telah menerima 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 32.052.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte meluap. Tuan rumah, tolong. Ternyata ketika Penatua Jin menyatakan perang, pemimpin sekte Jun telah menerima misi sampingan untuk mengalahkannya. Tampaknya sistem telah menghitung dan tidak memberinya misi elit. Mendesah, aku menyuruhmu pergi, tapi kau tidak membiarkanku pergi. Pada akhirnya, saya mempermalukan diri sendiri di depan begitu banyak orang dan bahkan memberi Anda 500 poin kontribusi. Hal semacam ini, bisakah itu terjadi beberapa kali lagi di masa depan? Jun Changqiao benar-benar dalam suasana hati yang baik sekarang. Bagaimanapun, termasuk misi epik ketiga, dia telah menerima 3.500 poin kontribusi dari sekte musim semi suci. Perasaan menjadi kaya dalam semalam, kan? Yang lebih menakutkan adalah, poin kontribusinya sudah melebihi 1.205 poin. Dia pasti bisa menggunakannya sepuasnya. Penatua Jin. Jun Changqiao menangkupkan tangannya. Bisakah saya pergi dengan murid saya sekarang? Saat ini, dia sedang terburu-buru untuk menemukan tempat yang indah dan mistis untuk menyegarkan dirinya. Penatua Jin berdiri di luar lapangan latihan seni bela diri dengan tinju terkepal dan matanya merah. Jelas bahwa dia sangat marah. Apa tujuan membuka gerbang gunung kali ini untuk memungkinkan berbagai faksi masuk? Bukankah itu untuk memberitahu dunia bahwa sekte manapun yang berani mengadili kematian dan menantang sekte mereka sendiri harus membayar harga yang menyakitkan? Pada akhirnya, para seniman bela diri yang menonton tidak melihat bagaimana para murid tulang besi dilecehkan secara brutal. Sebaliknya, mereka menyaksikan murid-murid sekte musim semi suci dilecehkan sampai titik tidak bisa kembali. Ini sama saja dengan membuka pintu lebar-lebar, memungkinkan berbagai kekuatan masuk dan melihat bagaimana sekte mereka dipermalukan. Jika berita itu keluar, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jika keempat saudara Wei masih hidup dan berdiri di depannya, Penatua Jin pasti akan menamparkan mereka sampai mati tanpa ragu-ragu.
Mengapa? Karena merekalah penyebab segalanya. Para murid telah berkompetisi, dan begitu juga eselon atas dari kedua belah pihak. Ma Yunteng berdiri dan berkata, menurut saya, masalah tantangan ini bisa diakhiri. Sekte musim semi suci telah kehilangan begitu banyak muka. Jika mereka tidak angkat bicara, mereka pasti akan terus mengganggu mereka. Penatua Jin, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, ini perjalanan yang panjang, jadi aku tidak akan tinggal untuk makan malam. Aku akan membawa murid-muridku dan pergi dulu. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Saudaraku, Anda telah menyalahgunakan sekte mata air suci secara ekstrim. Jika Anda masih berani tinggal untuk makan malam, percaya atau tidak, Anda akan bertarung di meja. Ayo pergi. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebuah suara berat datang dari aula utama. Pemimpin sekte Jun, harap tunggu. Sua, petik 2. Sosok putih mendarat di bidang seni bela diri seperti naga terbang. Itu adalah pria tua berambut putih berusia 70-an, mengenakan jubah panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura seseorang yang sudah lama berkuasa. Salam, Patriark. Para tetua dan murid sekte musim semi suci membungkuk hormat. Ma Yunteng mengerutkan kening. Pada saat kritis ini, Patriark sekte mata air suci muncul. Dia mungkin tidak ingin membiarkan masalah ini pergi. Jun Changqiao berbalik dan berkata, apakah ada yang lain? Patriark sekte mata air suci berada di puncak Wuzong. Matanya luar biasa kuat. Dia memandang Jun Changqiao dengan tenang. Luar biasa. Ma Yunteng memuji diam-diam. Menghadapi lawan yang kuat, pemimpin sekte Jun bisa tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia pasti memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Patriark sekte mata air suci juga terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Jun masih sangat muda, tetapi Anda bisa mengalahkan seorang tetua dari sekte mata air suci. Benar-benar mengagumkan. Itu hanya keberuntungan, kata Jun Changqiao. Lawannya tercengang. Jika itu hanya keberuntungan, maka itu akan aneh. Pemimpin sekte Jun, Patriark sekte mata air suci berkata, kursi ini ingin bertarung denganmu. Bisakah kamu menerimanya? Ini, Jun Changqiao ragu-ragu. Wang Donglin berkata dengan ringan, Patriark Huang, pemimpin sekte Jun baru saja bertarung dengan sesepuh sekte Anda. Jika Anda segera menyatakan pertempuran, maka itu sedikit menggertak. Sebagai salah satu dari 4 tetua sekte Gunung Chang, dan puncak Wuzong, auranya tidak kalah dengan Patriark sekte mata air suci. Ma Yunteng tersenyum dan berkata, Penatua sudah bertarung. Jika Patriark Huang bertarung lagi, orang hanya akan berpikir bahwa sekte mata air suci menindas orang lain. Kedua tetua ini penuh dengan 4 orang kaya Yun, Teng, Wang, dan Dong. Jelas bahwa mereka berada di pihak Iron Bond. Seniman bela diri dari berbagai kekuatan bisa mengerti. Lagi pula, di daerah yang sama, alih-alih membantu orang sendiri, mereka akan membantu orang luar. Memikirkan ini, banyak seniman bela diri sengaja atau tidak sengaja memandang pemimpin aliansi Qin dan bidikan besar aliansi, melemparkan tatapan menghina. Sejak awal, orang-orang ini sepertinya menunggu untuk melihat Iron Bond membodohi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa jika mereka mengalahkan sekte mata air suci, bukankah mereka akan memenangkan muka untuk wilayah mereka sendiri. Menyadari bahwa semua orang memandang rendah mereka, beberapa orang penting dari aliansi tiba-tiba merasa malu. Namun, pemimpin aliansi Qin dan Shen Tong masih berdiri kokoh. Mereka diam-diam berkata dalam hati mereka, Nak, Patriark sekte mata air suci telah menyatakan perang terhadapmu. Cepat dan terima tantangannya. Mendesah. Itu benar-benar tanpa harapan. Penatua Ma, Penatua Wang. Patriark sekte mata air suci berkata dengan tenang, pemimpin sekte Jun dapat beristirahat di sekte saya sebentar dan memilih hari lain untuk bertarung. Petik 2, petik 2. Ekspresi Ma Yunteng dan Wang Donglin langsung berubah jelek. Seniman bela diri dari berbagai kekuatan juga menyadari bahwa Patriark sekte musim semi suci tidak berniat untuk membiarkan pemimpin sekte Jun pergi. Memikirkannya, itu masuk akal. Iron Bond datang untuk menantang dan bertarung 73 ronde. Sekte musim semi suci kehilangan mereka semua. Jika mereka membiarkannya pergi, di mana sekte itu akan menempatkan wajahnya? Tampaknya, jika pemimpin sekte Jun kembali tanpa cedera, masalah ini pasti tidak akan berakhir. Lier, si Jingxuan berkata, pemimpin sekte Jun tampaknya mengalami beberapa masalah. Haruskah saya membantunya? Lier terdiam. Tuan istanaku, ini masalah antara tulang besi dan sekte mata air suci. Jangan terlibat. Pemimpin sekte Jun adalah orang yang luar biasa. Saya tidak ingin dia diganggu oleh Patriark Huang, kata si Jingxuan. Li Er berkata dengan serius, Tuan istana harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Jika Anda membantu orang ini, Anda tidak akan senang dengan sekte mata air suci.
Dia tidak memenangkan 1 dari 73 putaran. Bahkan jika sekte seperti itu memiliki dendam, sepertinya tidak masalah. Kata si Jingxuan. Gadis. Kata-kata ini menembus jantung sekte musim semi suci. Si Jingxuan bangkit dari paviliun kecil dan hendak membantu Jun Changqiao keluar ketika dia mendengarnya berkata sambil tersenyum, Patriark Huang, tidak ada waktu seperti sekarang. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung sekarang. Patriark Huang, karena kamu ingin bertarung, ayo lakukan sekarang. Suara Jun Changqiao keras dan jelas, mencapai telinga semua orang. Dia menerima tantangan, mata semua orang melebar dalam sekejap. Sekte musim semi suci berada di puncak alam leluhur bela diri, dan hanya berjarak 1 langkah dari Raja Seni Bela Diri. Pemimpin sekte-sekte tulang besi hanyalah alam leluhur bela diri kelas 2, namun dia berani menerima tantangan itu. Keberanian macam apa yang dibutuhkan? Pada saat itu, kekaguman semua orang terhadap Jun Changqiao semakin kuat. Jika itu mereka, bahkan jika mereka adalah Wuzong tahap ke-9, mereka tidak akan berani menantang Wuzong puncak, apalagi Wuzong tahap kedua. Ma Yunteng dan Wang Donglin, yang masih memikirkan bagaimana membantu Jun Changqiao, tiba-tiba merasakan mulut mereka berkedut. Pemimpin sekteku, Jun, dapat dimengerti bahwa Anda menerima tantangan dari Penatua Jin. Tapi tidak masuk akal untuk menerima tantangan dari Wuzong puncak. Mengapa? Karena keduanya tahu bahwa Patriark Sekte Mata Air Suci adalah puncak Wuzong, dan kekuatannya setidaknya 450.000 jin. Kekuatan Jun Changqiao paling banyak 350.000 jin, dan ada perbedaan 100.000 jin di antara mereka. Bagaimana mereka bisa melawan pertempuran ini? Beberapa orang mengira itu hanya 100.000 jin, jadi itu bukan masalah besar. Orang harus tahu bahwa Penatua Jin dan pemimpin Sekte Jun hanya memiliki perbedaan 20.000 hingga 30.000 jin, dan dia sudah dipukuli dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Si Jingxuan duduk, menjentikkan sehelai rambut di dahinya, dan tersenyum, pemimpin Sekte Jun masih ingin bertarung. Li Er, dia telah melihat orang-orang yang ceroboh. Tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu ceroboh. Cek, murid perempuan dari 100 sekte suci berkata dengan acuh tak acuh, nekat. Ketika Jun Changqiao menerima tantangan Penatua Jin, dia mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi sayangnya, dia ditampar wajahnya. Kali ini, dia mengatakan bahwa dia ceroboh, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Patriark Sekte Mata Air Suci. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Untuk guru besar bela diri kelas 2 untuk menantang seorang ahli yang sangat dekat dengan Raja Bela Diri, bahkan jika seseorang menggunakan kaki mereka untuk berpikir, itu masih tidak mungkin. Patriark Sekolah Mata Air Suci berkata, pemimpin Sekte Jun telah setuju. Apakah kedua tetua sekolah Gunung Chang memiliki keberatan? Ma Yunteng dan Wang Donglin terdiam. Nah, jika Anda bersikeras untuk naik dan mencari pemukulan, kami tidak dapat membantu Anda bahkan jika kami mau. Patriark Huang, Jun Changqiao berkata, kursi ini baru saja bertarung, dan kekuatanmu lebih tinggi dariku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menggunakan senjata. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menang melawan Wuzong puncak dengan tinjunya. Dia hanya bisa mengandalkan senjatanya, Green Dragon Crescent Blade. Patriark Sekte Mata Air Suci berkata, pemimpin Sekte Jun bisa menggunakan senjata, tapi aku tidak punya tangan. Baik, Jun Changqiao awalnya berpikir bahwa karena semua orang menggunakan senjata dan dia ingin bertarung dengan tangan kosong, dia pasti akan dengan senang hati menerimanya. Itu saja, Kepala Sekte Tulang Besi dan Patriark Sekte Mata Air Suci membuat kesepakatan dan berjalan ke tempat latihan secara terpisah. Patriark Huang adalah Wuzong puncak. Bahkan jika pemimpin Sekte Jun mengandalkan senjata, masih ada celah besar di antara mereka. Dia pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Sekte musim semi suci telah kehilangan begitu banyak pertempuran. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan Patriark untuk menyelamatkan muka. Bahkan jika pemimpin Sekte Jun tidak bisa menang, itu masih akan menjadi kekalahan yang gemilang. Tidak sulit untuk melihat dari kata-kata berbagai kekuatan bahwa mereka berada di pihak Jun Changqiao. Benua Bintang Jatuh menghormati seni bela diri. Sekte kelas 7 menantang Sekte kelas 5 dan tidak kalah dalam satu pertempuran pun dalam 73 pertempuran. Itu sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari orang lain. Namun, melawan Patriark Sekte Mata Air Suci jelas merupakan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Di lapangan latihan, keduanya dalam posisi. Patriark Huang berkata dengan anggun, pemimpin Sekte Jun, tolong tunjukkan senjatamu. Jun Changqiao mengangkat tangannya, di bawah kekaburan ruang, Green Dragon Crescent Blade perlahan muncul. Wajah Qin Haoran pucat pasi, dan punggungnya gatal. Dalam pertempuran Sekte Haoki, dia dikalahkan oleh pedang ini. Secara alami, dia tidak akan melupakannya. Pedang yang bagus.
Ma Yunteng memuji. Wang Donglin telah melihat pedang bulan sabit naga hijau sebelumnya dan juga menyaksikan Jun Changqiao mengalahkan Qin Haoran dengannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sulit untuk menebusnya dengan senjata. Pemimpin Sekte Jun, Patriark Huang berkata sambil tersenyum, aku khawatir pedangmu tidak lebih rendah dari peringkat tinggi tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan. Di level Wuzong, sudah sangat luar biasa memiliki senjata tingkat rendah tingkat tinggi. Dia benar-benar memiliki peringkat tinggi bermutu tinggi. Iri, sangat iri, Jun Changqiao berkata, semacam. Dia tidak tahu level Green Dragon Crescent Blade, tetapi sistem mengatakan bahwa semakin kuat dia, semakin kuat jadinya. Tak perlu dikatakan, setelah menembus Wuzong kelas 2, memegang pedang bulan sabit naga hijau kembali terasa sangat halus dan nyaman. Sistem berkata, itu dapat dikendalikan hingga kekuatan 150.000 jin. Tuan rumah dapat menggunakan kekuatan 330.000 jin secara bebas. Patriark Huang, Jun Changqiao langsung dipenuhi dengan kebanggaan ketika dia memegang pedang di tangannya. Dia berkata, kita bisa mulai sekarang. Silahkan, Patriark Huang berkata, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Dia bertarung dengan tangan kosong dan membiarkan Jun Changqiao melakukan langkah pertama. Ini untuk memberitahu semua seniman bela diri bahwa dia tidak menindas yang lemah. Jun Changqiao bukan orang yang menolak. Dia bergegas dengan Cloud Trading Steps dan kemudian melompat ke udara. Dia tiba-tiba menebas dengan pedang bulan sabit naga hijau dan berteriak, membelah Gunung Hua. Guan Yu, aku tidak melakukannya. Pedang bulan sabit naga hijau meledak dengan kekuatan 400.000 jin. Benar saja, setelah memasuki Wuzong, kekuatan Jun Changqiao telah meningkat dan bisa lebih baik mengaktifkan pedang bulan sabit naga hijau. Bila bulan sabit naga hijau menebas dengan kekuatan besar, langsung mengaduk angin kencang dan mengejutkan semua orang. Pedang bulan sabit ini sangat menakutkan. Patriark Huang juga terkejut, tetapi dia juga melambaikan lengan bajunya. Energi spiritual yang kental mengembun di udara dan berubah menjadi kepalan tangan untuk memenuhi pedang bulan sabit. Bang! Pedang bulan sabit dan tinju energi spiritual bertabrakan dan saling menghancurkan. Namun, kekuatan benturan menyebabkan lempengan batu, yang masih relatif utuh, hancur berkeping-keping. Pangu membelah langit. Pada saat ini, Jun Changqiao, yang akan mendarat, menebas dengan pedang bulan sabit lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Guan Yu, Pangu, membelah langit. Jangan bicara omong kosong. Ini bukan sesuatu yang saya lakukan sebelumnya. Jun Changqiao tidak pernah berlatih pedang bulan sabit. Yang disebut Splitting Mount Hua atau Pangu Splits the Sky tidak lebih dari teriakan biasa untuk meningkatkan momentum. Tebasan kedua berubah menjadi pedang bulan sabit naga hijau. Ekspresi Patriark Kuning sedikit berubah. Dia segera membuat gerakan tangan yang rumit dan dengan cepat memadatkan penghalang pertahanan di depannya. Ledakan, Green Dragon Crescent Blade menghantam penghalang dan menghancurkannya secara langsung. Mendesis. Semua orang terkesiap. Penghalang pertahanan yang diringkas oleh Patriark Kuning dihancurkan oleh pria itu dengan satu tebasan. Seberapa menakutkan itu? Suara mendesing. Jun Changqiao mengambil keuntungan dari kemenangan dan terus menyerang. Dia melambaikan pedang bulan sabitnya dan berteriak, anggur membunuh Hua Xiong. 3 pahlawan melawan Lubu. Melampaui 5 rintangan bunuh 6 jenderal. Petik 2. Bang, bang, bang. 3 tebasan kuat menghantam Patriark Kuning begitu keras sehingga dia hanya bisa memadatkan penghalang dengan energi spiritualnya untuk memblokirnya. Penghalang itu hancur satu demi satu. Pedang bulan sabit orang ini sangat kuat. Saya tidak bisa secara pasif bertahan. Saya harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Patriark Kuning menggerakkan tubuhnya dan melakukan gerak kaki yang rumit. Kemudian, dia berputar di belakang Jun Changqiao dan memadatkan segel pengumpulan roh agung dengan energi spiritualnya. Bahkan Penatua Jin hanya bisa memadatkan segel dari langit selangkah demi selangkah. Sebagai penguasa faksi, dia bisa memadatkan segel dalam sekejap dan meluncurkannya pada sudut yang aneh. Ini adalah pemahaman tertinggi tentang seni bela diri. Tidak baik, Jun Changqiao tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan perisai segel untuk menahan serangan secara langsung. Bang! Kekuatan setidaknya 500.000 pound menghantam penghalang. Jun Changqiao menyeret Green Dragon Crescent Blade dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Patriark Kuning menyerang lagi. Dia mengangkat tangannya dan 2 segel pengumpulan roh agung menekan. Ledakan, ledakan. Pemimpin Sekte Jun dipukul lagi sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Penghalang pertahanan yang dipadatkannya hancur seketika. Dia juga didorong ke belakang. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, darahnya mendidih dan dia akan muntah. Sial, puncak Wuzong memang kuat. Setelah mengambil 3 segel pengumpulan roh agung secara langsung,
Penghalang segel rusak, yang menunjukkan kekuatan Patriark Sekte musim semi suci. Benar-benar ada kesenjangan besar antara Jun Changqiao dan dia. Tentu saja, kesenjangan antara kelas 2 dan kelas puncak terlalu besar. Tidak hanya ada kesenjangan dalam kekuatan, tetapi ada juga kesenjangan dalam kekuatan spiritual dan teknik seni bela diri. Para seniman bela diri yang menonton pertempuran itu sedikit tercengang. 3 telapak tangan dengan kekuatan setidaknya 500.000 kilogram hanya menghancurkan penghalang dan memaksa pria itu mundur beberapa langkah tanpa memuntahkan darah. Ini terlalu sulit dipercaya. Patriark Huang tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan terkejut, pemimpin Sekte Jun, tingkat teknik seni bela diri defensif Anda mungkin tidak rendah. Itu tidak tinggi, itu hanya di awal kelas tinggi. Tetapi karena itu adalah teknik seni bela diri dari toko, itu pasti lebih kuat daripada teknik pertahanan dari tingkat yang sama di benua bintang jatuh. Jika bukan karena penghalang segel, pemimpin Sekte Jun akan terluka dan dikalahkan oleh 3 telapak tangan. Sulit untuk menang, kata Ye Xingchen pada dirinya sendiri. Dengan kesenjangan yang begitu besar di ranah, dia tidak berpikir bahwa pemimpin sekte memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Fiuh, Jun Changqiao menghela nafas, dan matanya menjadi serius. Patriark Sekte Mata Air Suci adalah lawan yang kuat. Dia harus memperlakukannya dengan serius, atau dia akan kalah dengan menyedihkan. Desir, Jun Changqiao menggunakan Cloud Trading Steps dan berlari lagi. Kekuatan spiritual mengalir ke Green Dragon Crescent Blade, dan bilahnya menyala dengan lampu hijau. Namun, dibandingkan dengan kekuatan spiritual tebal Patriark Huang, masih ada celah besar. Tidak takut, hanya naik dan melawan. Desir, bilah bulan sabit naga hijau menebas lagi. Lampu bilah hijau memotong kekosongan dan menyapu. Patriark Huang juga tahu bahwa senjata lawannya kuat, jadi dia tidak membabi buta menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung langsung. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Ledakan, cahaya pedang memotong tanah. Desir, desir, petik 2. Jun Changqiao mengambil keuntungan dari situasi ini dan menebas lagi. Ledakan, ledakan, untuk sesaat, cahaya bilah hijau meletus dan sering menebas tanah, segera memunculkan debu yang mengepul. Penglihatan semua orang terhalang, tetapi mereka juga kagum bahwa meskipun pemimpin sekte tulang besi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, momentumnya sangat kuat. Hanya ini saja yang layak dihormati. Apakah itu tulang besi atau Jun Changqiao, mereka telah memenangkan ketenaran dan kehormatan dalam tantangan ke Sekte Mata Air Suci ini. Bahkan jika mereka kalah dari Patriark Sekte Mata Air Suci, itu tidak akan memalukan. Ledakan, suara tinju yang berat datang dari debu. Ta-ta-ta, Jun Changqiao mundur sampai ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Baru kemudian dia berhasil memotong tanah dengan paksa dengan pedangnya untuk menstabilkan tubuhnya. Wow, kali ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan memuntahkan seteguk darah. Dilihat dari situasinya, semua orang menduga bahwa pemimpin Sekte Jun pasti telah dipukul oleh Patriark Huang lagi. Akhirnya, dia muntah darah. Pemimpin Sekte, para murid tulang besi mulai khawatir. Ye Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya akan dipukuli jika kamu berdiri di tempat latihan. Lebih baik mundur saja. Mengundurkan diri, Jun Changqiao tidak punya niat seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mengangkat Green Dragon Crescent Blade lagi dan menyerbu ke area di mana debunya belum menghilang. Banjir 7 tentara, memenggal yang tampan dan membunuh yang jelek. Ledakan, ta-ta-ta, Jun Changqiao diledakkan lagi. Dia berjuang untuk menstabilkan tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya berubah sedikit pucat. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Dengan kekuatan Patriark Huang, dia dipukuli 2 kali dan memuntahkan darah. Bagaimana mungkin dia masih berdiri? Mengapa sepertinya dia hanya terluka ringan? Wos, embusan angin bertiup, meniup debu di lapangan latihan seni bela diri. Sosok Patriark Huang muncul dan berkata, tubuh fisik pemimpin Sekte Jun sangat kuat setelah mengambil 5 segel pengumpulan roh agung saya. Ini hanya begitu-begitu. Jun Changqiao menyeka darah dengan lengan bajunya dan mengangkat pedang bulan sabit naga hijau lagi. Meski kekuatannya sangat kuat, lawannya bisa dengan mudah mengelak. Dengan bantuan sistem, dia telah mencapai Wuzong Realm hanya dalam waktu setahun. Dapat dikatakan bahwa kemajuannya sangat cepat. Tapi lawannya terlalu kuat. Ini hanya puncak Wuzong. Di atasnya adalah Raja Bela Diri, Wu Huang, Wu Sheng, dan bahkan Kaisar Bela Diri. Jadi, bagaimana saya bisa kalah dari puncak Wuzong? Wos, Jun Changqiao memegang Green Dragon Crescent Blade dengan erat dengan kedua tangannya. Energi spiritual tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya dan rambut hitamnya terbang liar. Patriark Huang sangat terkejut. Jun Changqiao berkata dengan dingin, Patriark Huang adalah orang pertama yang bisa memaksaku menggunakan kartu trufku.
Kartu Trump, aliansi Master Qin dan orang-orang besar dari aliansi mendengus. Dalam situasi di mana ada perbedaan besar dalam kekuatan, jenis kartu truf apa yang bisa Anda gunakan untuk melakukan serangan balik? Patriark Huang sedikit mengernyit. Dia mencium rasa bahaya, meskipun sangat lemah dan tidak terlalu kuat. Apakah karena keberadaan kartu truf yang kuat, dia berani menerima tantangan? Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Cara terbaik adalah melakukan langkah pertama dan tidak membiarkan dia menggunakan kartu asnya untuk memenangkan tantangan. Patriark Huang tidak akan cukup bodoh untuk mengambil kartu truf lawannya, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri kompetisi untuk menyelamatkan muka bagi sektenya. Memikirkan hal ini, dia bergegas dengan teknik gerakan tubuhnya dan melepaskan energi spiritual yang kuat dari telapak tangannya. Segel pengumpulan roh agung berkumpul dan maju dengan momentum badai. Kedua telapak tangan masing-masing membawa kekuatan 500.000 kilogram. Patriark Huang menjadi serius. Ini sudah berakhir. Pertempuran tipikal dengan perbedaan kekuatan yang besar. Para ahli dari berbagai kekuatan mulai berdiskusi. Bahkan Ye Xingchen percaya bahwa Patriark Sekte Mata Air Suci datang untuk menyerang dengan tujuan mengakhiri kompetisi. Pemimpin sekte pasti tidak akan bisa menahannya. Jika dia tidak mundur tepat waktu, dia mungkin terluka parah. Lu Qianqian sedikit mengernyit dan berkata dengan telepati, mundur. Jika dia mengambil inisiatif untuk mundur dari lapangan latihan, pihak lain mungkin mempertimbangkan wajahnya dan menarik sebagian kekuatannya sehingga dia tidak akan terluka parah. Mundur, Jun Changqiao menegakkan punggungnya dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia berkata, katakan dengan keras apa tujuan pertama dari Sekte Tulang Besi. Kalimat ini disampaikan secara berkelompok. Semua murid Sekte Tulang Besi mendengarnya dengan jelas. Apa tujuan pertama? Ada banyak, tapi hanya ada satu kalimat yang meninggalkan kesan mendalam di benak mereka, dan itu adalah semua orang berteriak serempak melalui telepati, jadilah manusia tulang besi dan lakukan hal-hal tulang besi. Betul sekali, ini adalah tujuan pertama dari Sekte Tulang Besi. Jun Changqiao maju selangkah. Tiba-tiba, gelombang udara hijau yang ganas meledak dari tubuhnya dan berkumpul di belakangnya, berubah menjadi seorang pria dengan jubah dan baju besi hijau. Dia memiliki alis, mata phoenix, dan janggut panjang. Markis Han Shouting, Guan Yunchang. Suara mendesing. Jun Changqiao mengangkat pedangnya dengan marah. Di belakangnya, Guan Yunchang melakukan hal yang sama. Matanya yang kosong tiba-tiba dipenuhi dengan kebenaran. Suara mendesing. The Green Dragon Crescent Blade, satu ilusi dan satu nyata, tiba-tiba ditebas. Ruang tiba-tiba terdistorsi seolah-olah dipotong-potong oleh pedang. Mata semua orang melebar. Ledakan, ledakan. Dua segel pengumpulan roh agung yang menyerang langsung terputus. Patriark Kuning tidak punya waktu untuk terkejut. Karena setelah Bila Hijau menghentikan gerakannya, ia bergegas tanpa pengurangan kekuatan. Sangat kuat, dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia hanya bisa terus menghindar. Namun, saat dia melangkah maju, dia melihat Jun Changqiao bergegas dengan pedangnya. Dia tiba-tiba berteriak, apakah kamu berani bertarung denganku? Us, pedang bulan sabit naga hijau memotong kehampaan dengan momentum menyapu ribuan pasukan. Lampu hijau meledak, awalnya terlihat sangat kecil, tetapi dalam sekejap, itu menjadi sangat besar dan langsung menutupi setengah dari bidang pelatihan.